majalah Playboy yang ditahan si Erwin Arnada? Oh, gua suka tuh. Majalahnya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Salah, bukan itu. Armada? Maksud gue itu mah band. Ini Erwin Arnada. Oh, mantan pemretnya majalah Playboy yang baru aja ditangkap polisi. Iya, gua tahu kasusnya. Dia kena KUHP pasal 282 tentang sopanan dan kesusilaan. itu bukannya Kebetan. di sini. Buka kartu. Repnya habis. Kata Jeff lo, pantesan apa? Pantesan lulusnya lama. Enggak. Gue mau nanya, itu bukannya Erwin Arnada itu udah bebas ya? Kok sih gitu sih? Ya gitulah gitu di Indonesia gitu. Gimana lagi? Lah enggak. Bukannya memang harusnya tuh udah selesai kasusnya, nggak dilanjutin lagi. Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, yang baca buku. Coba yang punya kebetan dong, yang jawab dong. Nah, soalnya yang punya kebetan coba ngomong. Soalnya gini, tadinya udah enggak diputuskan bebas. Ya. Cuman pada akhirnya penuntut umumnya itu mengajukan kasasi sampai ke MA. Dan di MA akhirnya diputuskan dia bersalah 2 tahun penjara. Cuman sekarang pengacaranya mengajukan PK. Karena katanya undang-undang yang dipakai itu sebenarnya tidak seharusnya dari hukum pidana, cuma dari undang-undang jurnalistik. Oke. Tapi Jadi emang lagi ribet bang. itu kan sedikit banyak tahu lah, gini-gini gue penjaga warung tahu lah majalah Playboy. Lo jualan ya? Pernah ya? Lo pernah ya? Yang di warung sini tuh apalagi model-model dia nih suka baca majalah kayak begituan. Edisi bulan tapi apa? kalau gue, tapi masalahnya edisi bulan lalu. Nah, apa sih random. Jadi intinya Ya, kenapa? Nggak, jadi itu intinya menurut gue setelah gue lihat-lihat masih banyak majalah yang lebih ngaco daripada itu. Tapi kenapa dia ditangkap? Itu politis juga. Tapi ngomong masalah kasasi, lu ingat update tahu kejadian ini nggak? Apa namanya kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK? Bibi Chandra maksudnya? Itu kan masih berlanjut lagi. Iya, udah kayak sinetron nggak habis-habis. Iya, Kayak Batman Robin. Batman Robin. Iya, itu berduaan mulu. Nah itu dia. Jadi Ceritanya gimana sih sekarang? Nah kan gini, kan ini gue recap sedikit dari awal ya. Mereka itu kan sebenarnya kena tuntutan karena mereka dibilang melakukan pemerasan dan juga penyalahgunaan wewenang. Karena waktu itu kasusnya berkaitan dengan Anggoro, sudah gitu juga. Nah waktu itu kita ngebela waktu itu sampai 1 juta Facebooker, ya kan, mendukung Bibi Chandra. Pak SBY juga melihat, menoleh, bikin tim 8 rekomendasinya adalah bahwa tidak cukup bukti untuk dan diselesaikan luar pengadilan. Udah kelar nih. Anggodonya neken balik, gas. Nah dari situ muncullah masalah-masalah baru karena kalau nggak salah masuknya ke pengadilan pengadilan negeri ya kalau nggak salah ya. Terus udah gitu diterima peninjauan kembalinya kalau nggak salah ya. Terus udah gitu sekarang jadi kasus lagi. Intinya sih kurang lebihnya seperti itu. Kasasi. Nah itu kalau masalahnya kalau misalkan ini dibiarkan terus, kasihan sama usaha Indonesia untuk memberantas korupsi. Gimana cara kita mau memberantas korupsi kalau pemberantas korupsinya diserang mulu sama pihak-pihak lain begitu. Lagian kan udah jelas bahwa kasus itu cuma rekayasa Ji, dan udah jelas Anggodonya aja udah terbukti bersalah kan, udah diputus bersalah Anggodonya. Itu dia, itu yang kita khawatirkan kan, karena kalau misalkan Anggodonya udah bersalah, misalkan dikasusin lagi dan lu tahu bagaimana kejadian atau permasalahan dalam hukum di Indonesia, nanti kita itu sudah pernah punya di luarnya KPK itu kita udah punya sekitar 7 lembaga pemberantasan korupsi, tapi itu semuanya dihancurin, dikriminalisasikan, sehingga akhirnya kalau misalkan ini terjadi lagi terhadap KPK untuk ke-8 kalinya usaha untuk memberantas korupsi di Indonesia roboh. Apakah kita mau membiarkan? Tapi makanya untungnya di MA itu ketika penuntut umumnya mengajukan kasasi itu dibilangnya dari putusan pra peradilan itu untuk kasus ini tuh cuma sampai di pengadilan tinggi. Ya. Jadi MA sebenarnya kalau misalnya dia tidak menerima ya nggak apa-apa, bukannya menolak. Oke, ya udah kalau begitu berarti ya kesimpulannya nih kita semuanya mesti terus memantau kabarnya karena ada banyak sekali isu-isu baru yang masuk. Hati-hati, ada yang masuk. Ada yang mau bawa negara kita tuh ke arah yang makin nggak jelas kan. Makanya paling bener lagu yang tadi gua nyanyiin. Apaan? Mau dibawa kemana negara kita?